Selamat, selamat malam kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini, dimanapun kawan-kawan berada. Syukur kita pada Allah, kemudian salat pada Nabi kita Muhammad yang bagi yang Muslim ya. Syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kegiatan penutup dari musim Mekar Selasih. Musim Mekar Selasih sendiri adalah sebuah perayaan bulan lahirnya Syahri Amin Ismail atau Selasih, novelis perempuan pertama Indonesia. Izinkan kami, saya Ardi Tanjung, mengenalkan apa itu membaca Selasih bagi teman-teman yang baru bergabung pada kegiatan membaca Selasih pada malam hari ini. Membaca Selasih sendiri adalah sebuah program yang diinisiasi dan dikerjakan secara berkolaborasi. Ada komunitas studi Tando di Pasaman yang saya pimpin, kemudian ada ranah kreatif di Padang Panjang, Ubaidillah, ada Kutub Sastra di Padang, itu ada Asbunallah Haris dan Johan Arda atau Ahmad Sustio. Program ini kita inisiasi sejak tahun 2025. Jadi program ini bertujuan untuk upaya mencari, mengumpulkan, mencatat, merekam, kemudian menafsirkan, lalu membagikan kembali nilai-nilai dan pengetahuan yang terkait dengan Selasih atau Syahri Amin Ismail. Jadi tahun 2025 kita coba usung tema besarnya perempuan, sastra, dan lingkungan. Kita menggelar kegiatan-kegiatan daring, juga ada yang offline. Pada tahun 2026 ini kita mengusung tema perempuan, sastra, dan Sumatera. Jadi kita punya agenda bulan rutin secara daring per tanggal 3 kali sebulan, setiap tanggal 10, tanggal 20, dan tanggal 30. Nah, setiap tanggal 10 kita bincang karya Selasih, kita membuka-buka kembali, membaca-baca kembali, menelisik-nelisik kembali apa saja sebenarnya yang menjadi sesuatu yang diingat dan dicatat oleh Selasih, dan apa saja yang ingin dibagikan Selasih lewat karya-karyanya. Lalu di tanggal 20 kita ada kegiatan bincang karya perempuan Sumatera. Kita mencoba sebisanya mencari karya-karya perempuan Sumatera dari ujung utara di Aceh sampai ke selatan di Lampung. Namun sampai hari ini sepanjang sudah datang semester tahun ini ada fenomena yang kita alami, sangat sangat sulit terkonek dengan penulis-penulis perempuan Sumatera. Tapi kalau yang generasi-generasi 40 tahun ke atas ada beberapa rekomendasi, namun di generasi-generasi kita sebelah generasi Gen Z itu kita mengalami sedikit kesulitan memetakannya dan terkonek langsung gitu, terutama untuk Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Jadi kemudian di setiap tanggal 30 kita menggelar Perempuan Sumatera Mengulas, di mana ini menjadi sebuah ruang interaksi bagi perempuan Sumatera mengulas karya-karya sastra terkini untuk tahun 2026 yang diulas khusus karya-karya penulis dari Sumatera Barat. Jadi tapi pengulasnya perempuan-perempuan Sumatera yang dari ujung Aceh sampai kemudian di
bulan Juli kita punya kegiatan spesial namanya, tahun lalu kita namai merayakan 116 tahun Selasih. Kalau untuk tahun ini kita menyebutnya Musim Mekar Selasih. Jadi Musim Mekar Selasih ini ada 8 sesi. Pertama itu kita mau merekam pelaku seni yang pernah terlibat dan terkonek langsung dengan Selasih, ada kenang-kenangan spesial. Kemarin kita meminta Mas Aryo dari Meta Theater di Bangkinang. Ternyata beliau punya kenangan spesial dengan Selasih ketika sekretnya masih di Taman Seleguri, Pekanbaru. Jadi kenangan-kenangan itu beliau sebut sebagai ibu dari bunga-bunga. Kemudian di tanggal 10 kita mau melihat hubungan Selasih dan Saripah dalam konteks gerakan perempuan di masa itu. Ya karena Saripah sendiri adalah guru sekaligus sahabat. Kita undang Devi Kurnia Alamsah. Kebetulan Devi sedang wisuda disertasi tentang Saripah Nawawi. Kemudian di tanggal 15 Juli kemarin kita ingin melihat juga perspektif, walaupun mungkin belum mewakili secara menyeluruh, kita ingin melihat perspektif bagaimana Gen Z hari ini melihat Selasih, apakah apa yang mau dikomentari generasi Z terhadap Selasih yang begitu secara fisik dan umur berjarak jauh. Lalu di tanggal 20 kita coba meminta kesediaan negara, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kepala Badan Bahasa, Pembinaan dan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sekaligus kita undang juga Kepala Balai Bahasa Sumatera Barat, melihat hubungan Selasih dan siasat menjaga bahasa ibu. Karena karya-karya terakhir Selasih itu banyak berbahasa ibu, diangkat dari tradisi lisan. Lalu di tanggal 25, karena umur Selasih itu lebih dari separuh dihabiskan di Riau, kita ingin melihat juga orang Riau dan melihatnya bagaimana gitu. Jadi kita membuat topiknya Riau beruntung separuh hidup Selasih dihabiskan di sini. Nah, itu dia. Kita mengadakan sastrawan juga, Husnu Abadi, akademisi juga di UIR dan UNRI. Lalu di tanggal 30 kita hadirkan langsung anak kandung dari Selasih, Bu Tini Adat, istri dari Ismin Adat, pendiri majalah Prisma, majalah yang tahun 70, 80-an hingga 90-an itu sangat diisi oleh tokoh-tokoh bangsa. Ada Umar Khayyam, Kunto, Gus Dur, Amin Rais, dan lain-lain. Ternyata Ismin Adat adalah salah satu redaktur dari Prisma. Ternyata menantu Selasih juga adalah seorang ilmuwan gitu. Nah, di tanggal 31 di puncaknya kita mencoba sesederhana yang bisa kita hadirkan Selasih di sekolah tempat dia pernah bersekolah, di MIS Normal School atau sekarang SMA Negeri 1 Padang Panjang. Kita di sana ada pengenalan siapa Selasih. Ternyata kita temukan fenomena yang menarik. Guru-guru yang bertugas, ada yang sampai hampir 30 tahun baru sekali ini mendengar nama Selasih. Jadi kita menjadi terpanggil betul ketika itu. Lalu kita ada doa untuk Selasih, baca puisi dan musikalisasi puisi karya Selasih sendiri, dan kita keliling ditemani oleh pihak sekolah untuk melihat kembali Selasih pernah hidup di sana selama 4 tahun berasrama di tahun 1921-1925. Lalu di tanggal 1 seharusnya kita dengan Bang Atma, kita geser karena memang teman-teman ada tim dari luar juga yang ingin ikut napak tilas. Akhirnya kita ke namanya pulang ke rumah Selasih ke Sinurui, Talu, Pasaman Barat hari ini ya. Kita
pulang ke rumah Selasih, kita ingin memantapkan keluarga, jangan sampai rumah itu terayu oleh bedah rumah yang 15 juta dari Wali Nagari. Jadi kita ingin itu sebagai cagar budaya, itu aset budaya yang memang harus kita perjuangkan bersama. Nah, akhirnya untuk penutup kita minta Bang Atma bercerita bagaimana siasat berkomunitas hari ini. Karena kita memilih Bang Atma dan Tumpah tentunya yang dengan lengket langsung ke dirinya, kita melihat Nan Tumpah bisa pantas dan sangat layak kita dengarkan siasat-siasat untuk kita dapatkan kalau tips udah macam iklan aja ya. Pokoknya siasat yang ada di Bang Atma dan Nan Tumpah lah nanti diceritakan. Baik teman-teman, saya mohon maaf, saya langsung ambil peran sebagai moderator. Kenal narasumber kita pada malam hari ini, Atma Muhammad, yang mungkin bagi teman-teman sudah tidak di dunia kesenian dan aktivitas budaya sudah tidak asing. Beliau sangat lengket dirinya dengan Nan Tumpah karena memang pendiri dan pengelola sekaligus terakhir Bang Atma lebih kita kenal sebagai kurator beberapa peristiwa-peristiwa budaya yang ada di Sumatera Barat dan juga di luar Sumatera Barat. Untuk lebih panjangnya nanti bisa dilihat di akun Instagramnya dan bionya Bang Atma. Oleh karena itu pada malam hari ini kawan-kawan kita akan mencoba mendengarkan apa-apa aja siasat Bang Atma nih melihat fenomena berkomunitas hari ini, sehingga kita melihat kalau meminjam bahasa redaksinya apa ya bentuk kebijakan komunitas Bang Atma itu berkelanjutan dan inklusif gitu. Kalau kita minjam bahasa bentuk kebijakan, oleh karena itu Bang Atma kami persilakan untuk bercerita topik kita pada hari ini siasat berkomunitas hari ini. Pada Bang Atma kami persilakan. Oke, terima kasih Bang Arbi dan teman-teman Sudut Tando, teman-teman yang punya inisiatif membuat kegiatan membaca Selasih ini. Saya dalam beberapa waktu terakhir mungkin tidak begitu intens juga, tapi saya juga sangat senang teman-teman khususnya di Pasaman. Bang Arbi, saya tahu tidak henti-hentinya juga menyelenggarakan kegiatan literasi di Pasaman bersama teman-teman gitu. Saya juga tidak tahu apa salah satu kemudian ketika kegiatan ini difokuskan pada pembacaan Selasih dan kemudian membaca pergerakan penulis perempuan gitu. Apakah kemudian juga ada relevansi yang pas gitu terkait dengan berkomunitas ini gitu. Saya kemudian juga membaca kembali bagaimana Selasih gitu. Ternyata memang bukan hanya seorang penulis perempuan pertama yang menerbitkan novel di Indonesia, tapi juga banyak hal terkait dengan pergerakan komunitas organisasi ini yang dia mulai justru dari pinggir gitu. Pasaman itu kan pinggirnya Minangkabau gitu. Karya-karya ini justru dia membaca posisi perempuan dari pinggir Minangkabau gitu. Perkawinan, adat, pendidikan gitu, atau benturan tradisi dengan modern gitu. Saya mungkin mau masuk dari itu, Bang Arbi dan teman-teman gitu. Posisi pinggir ini penting bagi saya gitu ya. Dalam berkomunitas, posisi Selasih gitu. Dalam konteks ini ketika saya melihat lagi secara tematik kita membahas siasat berkomunitas pada topik hari ini gitu.
eh, ya posisi lanskap Pasaman yang berada di pinggir pusat budaya Minangkabau ini jadi penting bagi, menurut saya, bagi Saryasi melihat cara pandangnya terhadap eh, adat gitu. Nah, posisi pinggir ini juga menjadi penting ketika saya membangun sebuah, katakanlah, komunitas gitu, kerja-kerja yang berjarak gitu dari pusat gitu, katakanlah pusat yang mendominasi ya kerja-kerja kebudayaan gitu ya. Kalau tidak bisa dibilang mengkooptasi gitu. Nah, posisi pinggir ini saya lihat juga menjadi sesuatu hal yang kemudian menjadi pintu masuk gitu. Eh, Pintu masuk bagaimana kerja-kerja ini gitu. Saya justru melihat mm, melihat itu gitu, karena saya nggak tahu juga apa sih hubungannya nanti kalau kemudian melihat cara-cara kerja. Makanya saya mencoba membaca ulang sih sebetulnya kerja-kerja pengorganisasian atau kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh Selasi gitu. Saya kira dengan dia membangun komunitas pembaca yang dari pinggir dengan mengubah cara berpikir, uh, itu justru memperlihatkan itu siasat yang lain dari dia gitu, bukan dengan pilihan mengobarkan revolusi gitu misalnya. Ia justru menggunakan sastra sebagai ruang musyawarah gitu, tempat kritik sosial, uh, bukan serta-merta sebagai alat propaganda gitu. Nah, dalam konteks kerja komunitas, Nantumpah ini, katakanlah, mungkin saya berceritanya mungkin lebih ke Nantumpah karena memang selain 16 tahun terakhir fokus saya ke organisasi mungkin di komunitas ini, tapi sebetulnya dari 16 tahun itu dampak-dampak persinggahan banyak komunitas di Jogja gitu, lintas disiplin, lintas bidang gitu, betapa ruang-ruang itu dengan mudah itu saya bisa masuk ke dalamnya, karena rata-rata ruang ini tidak cukup luas gitu menerima kehadiran orang-orang gitu. Walaupun mungkin dari kacamata dekat ternyata tidak seluas itu juga gitu, karena bagaimanapun di Jogja juga masih kental juga apa pola-pola komunitas yang mungkin sedikit terlihat feodal ya gitu ya, dengan cara komunitasnya setelah kita masuk ke dalam gitu. Tapi saya masuk banyak komunitas di sana, dan saya pikir juga saya yang merantau ke Jogja sejak SD baru pulang lagi ke Sumbar, ke Minang gitu, dengan banyak tatapan, banyak pantikan dari komunitas yang saya singgahi gitu. Ini juga membentuk pola kerja di kemudian hari gitu. Saya menikmati kerja kerja komunitas interdisiplin gitu, yang tidak punya ruang atas otoritas spesifik kebidangan gitu ya. Saya agak shock sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir. Pertama kali pulang ke Sumatera Barat gitu, mengkotak-kotakkan gitu, bahwa semuanya punya otoritas terhadap bidangnya masing-masing. Saya orang ini ketika saya punya disiplin ini tidak berhak untuk berbicara atau masuk ke ruang disiplin ini. Yang pada akhirnya saya pikir ini juga kemudian membuat satu ekosistem kebudayaan kita agak bergerak lambat gitu ya. Ini seperti ruang-ruang itu punya sekat-sekat gitu, dan harus ada satu otoritas tertentu yang menentukan siapa yang berhak berbicara ini dan berhak berbicara itu gitu. Nah, ini saya pikir membentuk cara kerja dalam bersiasat gitu, membangun komunikasi ini gitu. Selain kemudian saya pulang belajar lagi bagaimana sih sebetulnya Minangkabau yang egaliter katanya itu, yang demokratis katanya itu gitu. Karena memang saya berjarak. Saya tumbuh sejak SD sampai kuliahnya tidak selesai. Waktu itu pulang ke Padang itu sekitar 13 tahun di Jawa gitu. Dan baru belajar lagi banyak hal tentang Minang, dengan penyesuaian dengan siasat-siasat juga dalam membangun fondasi awalnya gitu. Ya pada akhirnya lagi saya bersiasat ya membangun
membangun beragam cara kerja gitu. Karena persinggahan-persinggahan ini tentu saja punya banyak kerja dapur yang berbeda-beda ya. Dan saya senang dengan kerja dapur yang berbeda-beda ini, pembacaan ruang yang berbeda-beda, pembacaan kerja yang beragam gitu. Saya sangat senang dengan itu, sehingga mungkin saja pantikan dan tatapan ini akhirnya saya pilah-pilah, pilih lagi, kurasi lagi, untuk kemudian menentukan bagaimana cara kerja terbaik dengan teman-teman yang mendirikan komunitas saya ketika pulang di Padang. Kita mau bekerja dengan cara apa gitu. Sesederhana kita tidak suka diludahi di komunitas kita tidak meludah gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian disaring lagi untuk pendekatan yang paling tepat. Bagaimana kemudian komunitas ini bisa tumbuh, tidak sebatas bahwasannya ini ruang keluarga gitu sehingga semuanya bisa dikerjakan gitu. Jadi terdengar klise gitu. Tapi bagaimana kemudian memupuk ya, membuka ruang dialog yang kemudian memang betul-betul muncul dari personal-personal yang ya gitu. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian saya kira cukup ini ya, cukup fasenya dalam beberapa dalam 16 tahun itu berubah-ubah gitu. Teman-teman yang itu semula adalah mahasiswa, kemudian sebagian besar para sekarang sudah menikah. Nah, ini setiap 5 tahunnya fasenya juga cari mengupdate lagi gitu formula organisasi ini bisa berjalan, sehingga kami memikirkan bahwa komunitas seni atau kerja kebudayaan, saya bukan sebagai konteks seni ini bukan sebagai bertahan hidup, tapi justru menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam ruang yang justru sempit itu gitu. Komunitas yang bersiasat itu saya pikir tidak menunggu, pernah ada keadaan yang ideal itu gitu. Ia justru mengubah keterbatasan menjadi cara bekerja, cara belajar gitu, cara membangun solidaritas gitu. Negosiasi-negosiasi atau siasat yang dikerjakan untuk adalah kecakapan kita membaca keadaan lalu, ya, dengan mengubah keterbatasan menjadi beragam kemungkinan gitu. Dalam konteks organisasi ini, itu adalah cara menjaga relevansi pengelolaannya terlebih dahulu gitu. Selama 16 tahun, mungkin saya dan teman-teman di komunitas itu tidak mewujudkannya langsung dari program-program yang besar ya gitu. Tidak diwujudkan dalam program besar, tapi justru dari kerja-kerja berulang. Kami di Nantumpa itu punya beberapa program yang sifatnya itu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali. Ada program yang kemudian tumbuh di ruang lingkup masyarakatnya. Kami membangun semacam sekolah seni gratis untuk masyarakat lingkungan terdekat di kami. Ada 150 teman-teman yang belajar di sana, baik belajar penulisan, belajar teater, tari, musik, silek, randai gitu. Itu sudah membuat ruang yang kami menciptakan ruang yang setiap harinya itu hidup, tumbuh gitu. Dan teman-teman yang tergabung dengan Tumpah sendiri otomatis kemudian mereka belajar bagaimana kemudian mengelola, belajar juga dengan orang-orang yang justru tidak menjadikan seni sebagai profesi gitu. Justru pantikan-pantikan yang selama ini tidak kita temukan di ruang-ruang diskusi seni
ruang diskusi sastra, justru malah jauh lebih segar ternyata bertemu orang-orang yang uh, punya minat belajar itu, tapi mereka memberikan pandangan-pandangan yang mungkin karena kita terlalu sering pada ruang-ruang yang hanya bertemu dengan pelaku-pelaku sastra saja, seni saja, sehingga mungkin kadang-kadang ya putar-putar kain sarung juga gitu. Pembicaranya seperti tidak pernah putus, tapi sebetulnya yang dibicarakan itu-itu saja gitu. Hmm, ya itu. Jadi sejak 2009 saya dan teman-teman yang tumpah itu tidak hanya memproduksi pertunjukan teater dan tari, tapi juga produksi album musik puisi, buku-buku sastra gitu, lakukan diskusi, pelatihan, hingga festival 2 tahun gitu. Semua itu berjalan dengan satu ekosistem yang terus dicari relevansinya dan kontekstualnya dalam dalam pengelolaan organisasi ini. Jadi dia bukan kegiatan yang berdiri sendiri gitu. Misalnya kita punya festival 2 tahun sekali, itu jelas bukan dia berdiri sendiri dan dia tidak terhubung dengan kegiatan yang hari ini kami lakukan. Misalkan Nantumpah masuk sekolah. Nantumpah masuk sekolah itu 1 tahun sekali, bukan Nantumpah itu sebuah festival interdisiplin 2 tahun sekali gitu. Tapi Nantumpah masuk sekolah yang 1 tahun sekali itu memberikan pelatihan, memberikan pertunjukan. Uh, kita yakini 5 tahun yang akan datang, kita datang ke sekolah-sekolah itu, tapi kita yakin 5 tahun yang akan datang mereka itu publik penonton baru, penulis baru, uh, pelaku teater baru gitu misalkan. Karena rata-rata kalau di Sumatera Barat kan kecenderungannya mereka ke Padang. Nah, jelas mungkin mereka bisa lebih dapat banyak apresiasi tontonan yang lebih banyak di ibu kota gitu. Atau dari 2011 Nantumpah masuk sekolah ini dijalani, yang di awalnya tidak kami pikirkan gitu, ternyata banyak anak-anak sekolah itu yang dulunya setelah mahasiswa mereka ada yang bergabung, ada yang mempromosikan pertunjukan, ada yang mempromosikan kegiatan, ada yang sudah jadi guru mempromosikan ke siswanya, ada yang jadi wartawan kemudian meliput kegiatan-kegiatan Nantumpah gitu. Ini soal dari awal tidak kita desain sedemikian rupa, tapi ternyata keyakinan bahwasannya kita membangun ke bawah ketimbang kemudian melihat persoalan yang tidak bisa kita putus ke atas ini menjadi tambah yakin kami ketika mempertahankan program itu sejak 2011 gitu. Makin kelihatan ke sini regenerasi penonton baru itu bisa dibikin, regenerasi pelaku baru itu bisa dibikin gitu. Nah, dari program pelatihan ini, sehingga ketika festival kami 2 tahun sekali itu, yang datang justru penonton-penonton yang mungkin pernah kami kunjungi di sekolah-sekolah gitu. Teman-teman yang uh, pernah kami beri pelatihan gitu, itu secara apa, tanpa paksaan sukarela, justru mereka yang kemudian membuat pergerakan itu seolah-olah besar gitu ya. Padahal festival yang kami kerjakan itu tidak terlihat sebesar bagaimana kerja-kerja teman-teman dokumentasi dan publikasi di belakang layar gitu. Tapi memang saya pikir justru bantuan yang tidak dirancang inilah dari teman-teman yang banyak inilah yang kemudian membuat gaungnya menjadi lebih besar, makin tiap penyelenggaraan 2 tahun sekali itu makin besar gitu. Itu juga yang kemudian tidak kami duga-duga gitu dari beberapa program kegiatan selama 16 tahun ini. Hmm, itu karena di awal-awal kita selalu ketika membangun komunitas itu selalu membicarakan hal-hal yang kaitannya dengan masa lalu, dan itu sepertinya ingin berupaya merubahnya tapi juga tidak menemukan jalan untuk berubah itu. Maka kami turun ke bawah. Kita bermasalahkan masalah penonton, kita memasalahkan masalah misalkan di literasi buku bacaan yang tidak tersedia gitu. Kita mempermasalahkan apresiator kurang gitu. Maka kami tidak ke atas lagi, tapi bagaimana bekerja membangun persoalan-persoalan tadi gitu. Karena kadang-kadang juga beberapa forum yang kita hadiri tidak justru menyelesaikan masalah itu. Pembicaraan-pembicaraan justru terus berulang. Itu yang tadi saya bilang, jadi seperti putar-putar kain sarung ini gitu. Maka kemudian kita memilih aksinya apa yang kemudian dalam skala kecil yang bisa kita perbuat gitu. Kita dalam konteks negosiasi mengimbangi bersiasat itu, oh,
teman-teman kita ajak dalam konteks komunikasi di internal gitu, kita harus sadar bahwasannya dunia seni dan kebudayaan kita berubah gitu. Apalagi hari ini, perhatian publik semakin singkat gitu, birokrasi semakin kompleks dan menjengkelkan gitu, pendanaan tidak pasti, teknologi mengubah banyak cara orang berinteraksi gitu. Dan kalau kemudian kita tidak memformulasikan bagaimana menyiasati cara kerja sendiri, ya berarti komunitas kita atau organisasi yang mau kita bangun ya kehilangan regenerasi dengan persoalan-persoalan yang kompleks itu. Dalam situasi itu saya pikir negosiasi atau bersiasat ini adalah kemampuan tetap menjaga arah gitu ya, tanpa kehilangan kelenturan. Mungkin kalau yang berorganisasi kadang-kadang juga punya visi misi gitu. Tapi visi misi ini kan bukan barang yang kemudian apa ya, pakem gitu ya. 2-3 tahun kalau tidak relevan ya kita ngobrol lagi apa yang kemudian bisa direlevankan gitu dalam konteks visi awal membangun organisasi ini gitu. Saya kira itu bersiasat dalam komunitas ini membangun keterbatasan menjadi kemungkinan gitu, mengubah perjumpaan dengan seperti tadi saya sejak 5 tahun terakhir dan 3 tahun terakhir membuat kelas seni yang sama teman-teman diberi nama Klan Akhir Pekan itu, eh, kadang-kadang gimana ya? Kadang-kadang justru kalau saya di Padang justru saya ingin menghabiskan waktu dengan teman-teman Kelana Akhir Pekan ini. 150 orang itu dari anak PAUD sampai ibu-ibu rumah tangga di beberapa kelas gitu, yang justru memberikan banyak pantikan energi ya, atau kemudian imajinasi yang berbeda ketika saya ngobrol pada forum diskusi saya sastra yang saya pikir agak mandek ya, apanya isunya gitu, atau pantikan-pantikan ini ya. Dan ini justru terbalik. Kita tidak dalam sedang posisi mengajarkan mereka, justru kita banyak mengambil kemungkinan belajar dari teman-teman itu gitu. Uh, ini saya pikir saya omongkan dengan teman-teman di Tumpah ini temuan gitu. Ini justru mengubah kerja seni kita menjadi ya kerja kebudayaan yang bisa terus hidup gitu. Kita akhirnya membangun organisasi ini bukan hanya untuk membuat satu pertunjukan, tapi mungkin ekosistem gitu. Bukan untuk menghasilkan karya saja, tapi juga bahkan mungkin ini ya melahirkan seniman, penonton seperti di Nantupa Musik Sekolah tadi, penulis, kurator, pengelola, bahkan dari beberapa diskusi yang kita bikin mungkin saja kita bisa membuat cara berpikir baru tentang seni gitu dengan kompleksitas persoalan dunia hari ini gitu. Saya kira itu Bang Arbi yang bisa saya bagi dari yang awal ini, mungkin nanti bisa bisa kita lanjutkan dengan berdiskusi atau bagaimana. Kira-kira gitu Bang. Baik, terima kasih Atma. Menarik apa yang disampaikan Atma. Mencoba oret-oret juga ya. Kerja komunitas seni atau budaya, ya memang semestinya kalau siasat yang ditawarkan Atma adalah menciptakan kemungkinan baru, mengubah keterbatasan menjadi beragam-beragam kemungkinan gitu. Jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini sekali lagi kami sapa ya. Ada Mbak Arini, ada Bang Boni, Kak Dila, Bang Fajri, Mbak Felicia, Kak Hayati, Bang Hendri, kemudian ada Bang Zikri, pelanggan ini yang selalu hadir, Mbak Kak Nurul, Kak Pinkan, Uni Rizky, Kak Marinal, Kak Ririn, dan Kak Tita. Kita yang hadir pada malam hari ini dari panjang lebar yang disampaikan Atma, tentu kita ingin melihat dan berinteraksi ya
bagaimana pula tanggapan atau ada yang hal yang ingin ditanyakan kepada Bang Atma, pada kawan-kawan. Untuk sesi pertama ini kami beri kesempatan untuk 3 orang penanggap atau penanya. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya silakan raise hand atau angkat tangan atau ketik di pesan obrolan di pesan obrolan, kolom obrolan. Pada kawan-kawan kami persilakan. Silakan. Oh, ini ada banget mah. Kita baca hati ya dari pasaman. Izin Bang Atma mengajukan pertanyaan bagaimana caranya kita menyikapi orang-orang yang ada di komunitas enggan berproses dari bawah dan lintas sosial instan. Padahal baru bergabung dengan gerakan komunitas yang sederhana, tapi langsung ingin menjadi leader atau pemimpin besar. Dia baru berbuat sekali saja, tapi udah ingin dipandang orang yang paling berjasa. Oke, ini dari Kak Ayati Latif. Ada lagi kawan yang lain? Kita kumpulkan dulu. Kepada kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya, silakan raise hand atau angkat tangan atau ketik di kolom obrolan pertanyaannya biar bisa nanti ditanggapi kalau pertanyaan pastinya dijawab oleh Bang Atma. Gimana, kawan-kawan? Kita serahkan ke Bang Atma dulu lah, Bang. Apa yang ditanyakan oleh Kak Ayati Latif dari Pasaman. Pada Bang Atma, silakan. Ya, silakan Bang Atma untuk menanggapi yang ditanyakan Kak Ayati Latif dari Pasaman. Bang Atma, silakan Bang Atma. Oh ya, sorry. Ya, saya kira ini kecenderungan umum ya, Bang Arbi dan siapa ini tadi, kawan Hayati ya, ya Hayati Latif gitu. Saya pikir ini kecenderungan umum ya, bahwasannya sebuah komunal itu terdiri dari banyak kepala yang kemudian saya pikir punya harapan yang berbeda-beda juga gitu harapannya terhadap atau ketika dia bergabung dalam satu komunitas gitu. Dan itu nggak bisa dipungkiri keinginan untuk terlihat secara eksistensi gitu, secara ingin dia menonjol gitu dan menempuh praktek-praktek kerja instan. Saya pikir hampir semua ini pertanyaan yang berbeda ya. Saya pikir hampir semua orang yang baru memulai kelompok seni, komunitas, grup gitu mengalami persoalan ini gitu. Nah, ini juga saya pikir fase awal tantangan terberat gitu ya dari para pendirinya, orang yang membangun visi misi dari kelompok itu gitu. Bagaimana mungkin secara bijak menempatkan komunikasi di internal atau yang saya bilang tadi soal rasa kepemilikan itu bisa mengakomodir teman-teman di dalam komunitas itu gitu. Kadang-kadang ini juga banyak satu kelompok komunitas dibuat itu juga hanya menjadi kendaraan gitu ya, kendaraan eksistensi dari si pendiri atau orang yang memulai aktivitas itu saja tanpa mengakomodir banyaknya kepala atau personal yang
di dalam itu gitu. Saya selalu percaya gitu setelah proses yang ya lumayan lah gitu, lumayan lah untuk organisasi yang dibangun ini. Saya selalu percaya proses panjang itu kemudian bisa membukakan banyak pintu gitu, bisa membukakan banyak kesempatan gitu. Sementara proses instan tentu saja tidak gitu. Nah, kalau kemudian sesama teman-teman dalam komunitas itu tidak menemukan formulasi yang tepat untuk kemudian bagaimana mengelola personal-personal yang terlibat di dalam itu, baik suaranya, baik ruang ekspresinya, saya pikir ini jadi masalah mendasar nantinya. Nah, ini pentingnya duduk memusyawarahkan terkait dengan apa capaian kita dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, siapa kemudian yang melakukan apa, siapa menjadi apa dan melakukan apa. Ini memang sedari awal perlu dibangun ya. Kadang-kadang mungkin memang ketika sebuah organisasi atau komunitas dibangun itu rata-rata kan biasanya para pendirinya itu seumuran gitu, atau 1-2 orang yang seumuran, atau anggota awalnya juga seumuran gitu. Rata-rata biasanya 3-5 tahun tidak berlanjut karena rata-rata juga hampir merata punya persoalan yang sama, tamat kuliah, mulai bekerja, bahkan berumah tangga gitu. Sehingga umur panjangnya juga tidak dapat gitu. Tapi para pendiri awal, orang yang kemudian menanamkan visi misi membangun organisasi ini, saya pikir juga perlu menempatkan posisi lebih tua sedikit. Perlu mungkin ketika teman-teman yang di dalam komunitas itu punya ego yang lebih tinggi, mungkin dia yang kemudian lebih mundur dalam mengakomodir banyak kepala itu gitu. Di Nantung Pas sendiri, teman-teman, di awal itu sebetulnya aneh juga ya. Saya tidak ingin membangun organisasi sebetulnya di awal. Saya pulang ke Padang, kuliah gagal gitu di Jogja gitu, karena hanya berseni-seni dan dianggap tidak punya prospek gitu untuk jalan hidup saya karena terlalu banyak bau ruru gitu ya, kalau bahasa orang awaknya gitu ya. Sehingga memang pendidikan formal ini tinggal. Pendidikan formal ini tinggal, saya pulang, setelah pulang itu masuk kampus swasta, tapi ujuk-ujuk saya bertemu dengan beberapa teman yang mau bikin produksi teater gitu. Jadi waktu itu kami latihan hanya untuk satu proyek produksi teater gitu. Tapi setelah 10 bulan latihan, kebersamaan itu mulai terbangun, maka ada keinginan untuk melanjutkan itu. Dari sebuah keinginan beberapa orang personal saja, bahkan memberi nama kelompok ini itu 3 minggu sebelum pertunjukan. Kita bahkan tidak tahu mau beri nama kelompok teater apa, yang penting kita bikin karya pertunjukan 10 bulan, orangnya ganti-ganti, dan mengalami ketidakcocokan itu juga. Ada ego, ada apa, segala macam gitu. Yang mulanya saya nggak main, akhirnya saya harus main gitu, menggantikan gitu, ganti-ganti. Sehingga kita waktu itu namakan 3 minggu sebelum pertunjukan tuh kelompoknya Teater Nantumpa, masih kelompok Teater Nantumpa, dan masih berpikir bahwasannya itu hanya satu proyek itu selesai gitu. Tapi ternyata pertunjukan itu mengundang banyak teman-teman yang lain ingin kemudian bergabung dan meneruskan. Sehingga di tahun kita mulai bertemu 2009 akhir, pentasnya Oktober 2010, pentas proyek tadi. Di 2010 akhir itu kita buka open recruitment karena memang penerimaan anggota, karena memang banyak yang ingin melanjutkan proses itu. Di 2011 itu orang yang mendaftar sudah 100 lebih. Nah, ini di luar ekspektasi juga. Waktu itu kelompok teater anggotanya 100 lebih gitu. Di Padang tidak ada waktu itu yang sebanyak itu gitu. Ini bagaimana mengelolanya orang yang banyak gitu. Sama sebagai sebuah kelompok awal, kita nggak bikin satu hierarki khusus, tidak ada ketua, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara, paling dulu menyebutnya apa ya, pengampu gitu. 3 orang pendiri ini, saya dengan 2 teman lagi pengampu gitu, mewadahi teman-teman ini. Nah, 100 orang di tahun 2011 itu rata-rata bukan orang yang mau mengelola kerja belakang panggung. Mereka mau jadi aktor semua, pemeran, dan tampil di depan semua gitu. Nah, ini yang kemudian pelan-pelan coba kita formulasikan bagaimana ya caranya gitu.
Sehingga akhirnya di tahun 2011 itu kita bikin pementasan pertunjukan itu 2 produksi kita. Di 2011 itu 2 produksi kita untuk mengakomodir orang yang banyak ini gitu. Karena semuanya mau tampil gitu. Di 2011 itu juga karena orangnya banyak kita bikin apa ya, kita ke sekolah-sekolah, makanan tumpah masuk sekolah itu lahir gitu, sehingga menyalurkan mereka mau mengajar apa segala macam dengan teknik yang format sederhana. Kita mengundang beberapa senior untuk hadir juga gitu. Dan di 2011 itu juga cikal bakal festival 2 tahunan yang kita kerjakan sampai sekarang hadir gitu, karena kita bikin waktu itu namanya pesta puisi. Kita kita mencoba musikalkan dramatisasi lomba gitu, puisi-puisi dari penyair Sumatera Barat dan teman-teman gitu. Dan itu ternyata respon respon sekolah, respon kampus juga cukup banyak gitu. Dan anggotanya bertambah hampir 150 orang di akhir tahun 2011 itu karena habis festival itu. Hmm. Dan akhirnya hampir tiap tahun kita produksi pertunjukan teater itu 3 sampai 4. Nggak ada gitu komunitas yang bisa memproduksi sebanyak itu karena sebetulnya asalnya sederhana, orangnya sangat banyak dan semuanya ingin tampil gitu. Nah ini kan juga siasat ya, negosiasi bagaimana mengelola dan mengakomodir keinginan teman-teman yang didampingi untuk menyalurkan apakah itu hobi, keinginannya tampil, eksistensi dan segala macam di awal itu ya. Di 2013 kita 2011, 2012, 13 kita ikut festival teater Sumatera Barat, juga jadi masalah. Festivalnya kita menang, memperoleh beberapa penghargaan terbaik gitu. Masalah di internalnya adalah yang nggak kepilih main, yang nggak kepilih produksi marah-marah gitu. Karena kan event festival kan cuma bisa nggak bisa semuanya juga tampil gitu, nggak bisa semuanya juga kemudian hadir gitu. Kita udah menyiasati mungkin dengan caranya semuanya nggak ada tuh poster pertunjukan teater bisa lebih dari 100 orang tim produksinya gitu kan. Kita menyiasati dengan memasukkan semua nama walaupun terlihat dari sebagian kelompok lain ini aneh ya, kenapa nama-namanya bisa sebanyak ini gitu. Ini juga karena motivasi awalnya mau dia di tim konsumsi, mau dia di tim dokumentasi, bahwasannya ini karya kerja bersama sehingga kemudian nama-namanya dicantumkan semua gitu. Tapi tetap jadi masalah karena dia tidak ikut festival, tidak ikut tampil di ajang yang Grasa Prestis itu, sekalipun komunitasnya memperoleh beberapa kategori penghargaan terbaik, mereka tetap protes itu. Maka di 2013 itu kita bikin Pekanan Tumpah itu untuk mengakomodir orang yang banyak ini, sebetulnya kita bikin festival sendiri. Karena festivalnya nggak banyak, persoalannya juga sudah mulai tampak dengan kerja-kerja birokrasi yang membuat kita kadang-kadang berbenturan. Ya udah, festivalnya nggak banyak, cara-cara kerja komunitasnya terlalu kaku gitu menurut kita untuk sebuah kerja kesenian, akhirnya kita bikin festival sendiri. Jadi Pekanan Tumpah 2013 itu yang kedua kalinya sebetulnya adalah memang festival untuk internalan tumpah, untuk mengakomodir orang banyak ini tampil tadi, sehingga kita bikin pertunjukan pertunjukan kalau nggak salah saya sampai sampai 4 pertunjukan itu, dan ada beberapa komunitas yang ingin terlibat tampil di festival itu gitu. Makin ke sini 2015, 17, 19 kita makin menyesuaikan gitu. Teman-teman yang tadi ingin eksis, ingin tampil, ingin terlihat gitu, dia pelan-pelan juga kena seleksi alam ya, karena memang pada akhirnya proses instan tidak membuat dia menjadi apa-apa juga. Proses ingin terlihat itu tidak membuat dia jadi apa-apa juga dalam bagian dari kerja panjang itu. Otomatis dia terseleksi alam dengan sendirinya gitu. Pelan-pelan beberapa teman-teman yang tadi ingin tampil depan, pelan-pelan mulai menemukan kerjanya gitu. Oh, ternyata setelah di Rantumpa 2 tahun, ternyata posisi saya yang beli. Nah, posisi saya di bukan pilih tas itu. Itu juga alasan kita di 2013 itu dari kelompok teater jadi komunitas seni, berganti nama jadi komunitas seni, baru kemudian pelan-pelan juga merelevankan lagi, oh ternyata komunitas seni adalah sebuah
organisasi juga, perlu legalitas juga. Nah, bagaimana nih legalitas hmm, dalam apa ya, formalitas negara dengan membuat legalitas, menyusun menyusun kepengurusan, walaupun secara kerja praktiknya sama seperti sebelumnya, tidak hierarkis juga gitu. Nah, mungkin itu ya, itu yang bisa saya gambarkan dari proses yang saya alami terkait dengan kepala-kepala ini. Biasanya memang ada kerja-kerja yang mungkin kalau bagi sebagian orang tidak kuat juga, ada kerja-kerja yang justru membuat pendirinya itu atau orang-orang yang pertama ingin bangun organisasi itu lelah gitu ya. Kadang-kadang ya kenapa nih ini mau begini, ini mau begini gitu. Tapi ya kalau kemudian kita mau menjalankan itu ya mau nggak mau kita yang kemudian mengambil peran mungkin sebagai orang tua, pengampu, mendengar gitu. Lebih banyak mendengar. Kalau di beberapa komunitas saya lihat itu yang mendirikan, yang memimpinnya dia lebih banyak bicara. Nah, tapi menurut saya komunitas yang baik itu yang mendirikan atau yang kemudian membuat visi awal itu justru orang yang harusnya lebih banyak mendengar ketimbang lebih banyak ngomong gitu ya. Sehingga kemudian dia bisa bisa pelan-pelan mengakomodir banyak pandangan, banyak cara pikir, banyak keinginan yang tumbuh dari komunitas itu. Kira-kira begitu. Saya nggak tahu itu bisa menjawab atau tidak ya. Makasih banget, Mas. Ini ada 3 pertanyaan lagi nih. Ini dari Karini dari Purwakarta. Teman-teman kesenian dan gerakan di Sumbar saling berkaitankah, Bang? Gimana hubungan kawan-kawan di sana? Seberapa berdampak terhadap ekosistem dan seni dan gerakan Purwakarta, Bang Atma? Silakan Bang Atma. Ya, kalau kita melihat kerja 10 tahun terakhir, sebagian besar saya pikir sudah mulai terhubung ya. Umum ya untuk daerah gitu dalam tanda kutip di luar pusat gitu katakanlah keterhubungan ini kan persoalan yang juga kompleks ya. Kalau kita di Sumbar nih mungkin geografis gitu antara tempat Bang Arbi dengan saya mungkin intensitas keterhubungannya tidak di pertemuan fisik atau mungkin pertemuan fisiknya hanya 1 kali 6 bulan itu juga udah syukur ya Bang Arbi ya gitu antara Pasaman dengan Padang Pariaman gitu. Uh, ya jarak tempuh gitu yang justru lebih banyak kita mau bertemu 2 jam di Padang mungkin perjalanannya yang menghabiskan di mulai terbang 10 tahun terakhir itu pun mungkin uh, tidak mungkin membangun keterhubungan kalau kaitannya dengan wacana, dengan isu, dengan gagasan ini tidak mungkin membangun hubungan itu kalau kemudian juga tidak ada peta jalan kesepakatan, komitmen dan kerjasama ruang lingkup sesama komunitas ini tiap tahunnya gitu. Beberapa kali saya dan teman-teman juga mengupayakan ada forum diskusi yang mengakomodir lintas komunitas, lintas bidang bahkan lintas disiplin bahkan gitu. Tapi ya itu kadang-kadang jarak lah, inilah kesibukan masing-masing lah, upaya baru membangun lah dan segala macamnya itu yang juga kadang-kadang membuat naik turun gitu. Tapi saya pikir gerakan-gerakan kecil ini kalau kemudian dijalankan dengan komitmen dan minimal komitmen untuk kemudian punya dampak di ruang lingkup katakanlah kecamatan, kabupaten, tingkat 2, pelan-pelan dia akan terhubung dengan sendirinya gitu. Kalau kemudian kerja capaian secara produksi artistik langsung bertemu pada satu hubungan yang kemudian tidak menyentuh wilayah ruang lingkup komunitas itu tumbuh, saya pikir juga ini tidak akan punya dampak panjang ya gitu. Misalkan Bang Arbi belum membangun banyak hal, maksudnya belum membangun sesuatu hal yang punya dampak yang cukup di Pasaman saya gitu dengan komunitas belum banyak membangun yang cukup di ruang lingkup saya gitu. Saya pikir ya akhirnya saya dengan komunitas Bang Arbi saja gitu. Kita belum membangun itu tadi
dari ruang lingkup terdekat kita gitu, apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita kita ciptakan dengan membangun komunitas ini. 10 tahun terakhir terhubung, tapi mungkin intensitasnya masih sporadis gitu. Mungkin kira-kira seperti itu jawabannya. Siapa tadi Bang Ardi? Mbak Arini dari Mbak Arini Purwakarta. dari Purwokerto. Itu Mbak. Purwakarta, bukan Purwokerto. Hah? Purwakarta, Purwakarta ya. Jawa Barat. Mm. Oke, baik. Udah ya Mbak Arini. Nih Bang Rinal, izin Bang Atma mengajukan pertanyaan nih. Seperti yang Bang Atma paparkan sepanjang tadi, bagaimana cara atau tips untuk sebuah komunitas seni sebagai ketua sanggar, apa yang seharusnya dilakukan? Terobosan-terobosan apa yang mesti dilakukan supaya komunitas seni itu tetap eksis? Dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di komunitas seperti permasalahan umum, yaitu anggota-anggota sering libur latihan, rutinitas, datangnya hanya ada yang mau persiapan event doang, dan lain-lain. Oh, ini Bang Rinal nih, Bang Atma. Silakan Bang Atma. Silakan. Ya. Oh, 5 tahun terakhir bahkan saya ini ya, walaupun namanya adalah komunitas seni, saya tidak memposisikan lagi organisasi ini karena ini udah jadi statusnya perkumpulan. Saya tidak memposisikan lagi organisasi ini sebagai tempat berkumpulnya seniman gitu atau tempat berkumpulnya anak seni gitu. Jadi yang kita kerjakan justru yaitu tadi menciptakan ruang, bukan sekedar memproduksi karya lagi gitu. Bagaimana kemudian menjalankan mesin organisasi ini untuk terus memproduksi pengetahuan gitu, bahkan perjumpaan dan kemungkinan-kemungkinan baru bagi masyarakatnya. Dimulai dari ruang lingkup tadi. Mungkin baru 5 tahun terakhir ini juga kita sadar gitu, karena nanti di sekretariat barunya ini di Padang Pariaman, itu pasca migrasi dari Padang kan 2015. Jadi udah 10 tahun juga, hampir 11 tahun di sekretariat yang di Padang Pariaman ini. Tapi mungkin kita baru menyadari 5 tahun ini kita belum banyak bersinggungan secara langsung dengan ruang lingkup sosial paling dekat di sekretariat kita, baik pemuda, RT bahkan gitu ya, RW, jorong gitu, atau sekolah-sekolah itu kita belum banyak terhubung setelah 5 tahun, setelah hampir 11 tahun, sekarang baru 5 tahun belakang kita punya kesadaran itu. Makanya kemudian lahir beberapa program yang memang khusus untuk warga di ruang lingkup kompleks sekretariat kita itu. Lahir beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan warga, seperti Kelana Akhir Pekan ini sendiri lah gitu. Itu hampir 150 anak-anak tadi itu ada di ruang lingkup kompleks tempat Nantumpa itu tinggal sendiri dengan beragam aktivitas tadi. Dengan pemuda kita mulai banyak berkomunikasi gitu, membuat kegiatan yang melibatkan mereka, gotong royong dan seterusnya itu tadi gitu. Jadi kita justru memulai perjumpaannya kembali dengan orang-orang terdekat di luar anggota komunitasnya gitu. Kemudian saya pikir nggak bagus juga ya kalau kemudian dalam satu komunitas ada punya kecenderungan ini. Saya selalu melihat kecenderungan beberapa kelompok, sanggar, apapun lah penamaannya, kan ada yang sanggar, komunitas, grup gitu. Punya kecenderungan ruang lingkup belajarnya hanya di internalnya saja. Nah, itu juga yang kemudian menjadi konsen kami beberapa waktu belakangan, bahwa kita harus banyak bikin ruang perjumpaan gitu. Karena di awal-awal dulu saya juga sempat gitu, ini anggota komunitas ini anggota kelompok ini milik saya, ini milik kami gitu. Dan saya agak aneh gitu ketika praktek belajar yang masih ruang lingkupnya kebudayaan, yang seperti saya bilang tadi masih ada apa sekat atau apa ya, orang yang kemudian merasa ini wilayahnya, teritorinya gitu, merasa benderanya lebih bagus dari bendera ini. Masih ada praktek-praktek yang coba mematikan lampu,
kelompok ini, orang ini gitu. Nah, saya pikir hari ini udah nggak relevan gitu. Ketika kita belajar atau memproduksi pengetahuannya di ruang lingkup kita, selamanya kita tidak mendapat paparan-paparan baru gitu. Dulu saya awal pulang itu banyak melihat kerja-kerja yang kemudian seolah-olah dia merasa memiliki ya. Nah, bertemu dengan beberapa, mungkin itu juga udah cukup berumur, bertemu dengan beberapa kerja yang merasa punya otoritas yang harus dia yang megang atau harus seolah-olah dalam tanda kutip harus dia yang menentukan otoritas disiplin bidang tertentu gitu. Kalau ada teman-teman sastra gitu bahas seni rupa gitu, maka mereka akan ramai-ramai, ini lu kamu nggak salah bidang ini gitu. Orang sastra tapi bicara rupa gitu. Orang rupa tapi masuk ke tari gitu. Orang teater tapi nah ini saya agak punya keterkejutan karena sebelumnya saya tidak mengalami praktek-praktek seperti itu gitu. Saya jauh lebih cair gitu masuk ke beberapa komunitas karena memang praktik kerja saya, apalagi profesi yang sudah saya tetapkan sebagai seniman, membutuhkan ekspresi artistik yang melampaui itu. Kalau kemudian saya rujuk lagi ke masa lalu, gitu, bagaimana Randai bekerja, bentuk-bentuk pertunjukan tradisional pengetahuan lokal kita bekerja, mereka tidak punya tuh otoritas otoritas terhadap bidang-bidang itu gitu. Di praktek-praktek Randai, seni rupa, sastra, teater dan pengetahuan ilmu pengetahuan tentang seni yang diproduksi barat itu ya yang teman-teman saya di bangku sekolah seni itu makan gitu itu nggak ada gitu. Mereka menamakannya randai, mereka menamakannya ketoprak, lenong dan seterusnya, tidak pada posisi memposisikan diri mereka ini teater tradisional. Randai ya randai, bukan teater tradisional. Indang ya indang gitu, bukan teater tradisional gitu. Nah, produksi pengetahuan kita karena dibentuk barat pada akhirnya juga menyempitkan ya pola-pola cara pikir kita terhadap dan merasa paling punya otoritas gitu setelah kita mempelajari atau masuk pada bidang itu. Bahkan hanya untuk sekedar urun rembuk, urun saran, atau kemudian mengapresiasi pun kita masih kemudian dicurigai gitu pada ruang-ruang pertemuan itu gitu. Nah ini yang saya pikir sudah nggak relevan. Punya kesempatan tidak berbagi, menutup jalan gitu, atau punya peluang gitu, misalkan tapi tidak berbagi, saya pikir itu justru yang menandakan bahwasannya bahkan saya meyakini ya komunitas itu tidak akan pernah besar juga kalau kemudian dia tidak berbagi ruang lingkup relasinya kah, uh, distribusi pengetahuannya kah gitu. Kalau semakin dia menutup ruang, mempersempit atau bahkan mematikan lampu komunitas yang lain, personal yang lain, saya justru semakin yakin komunitas komunitas itu tidak punya umur yang panjang gitu. Kira-kira gitu, Rinal. Baik, Bang Atma. Sudah 3 pertanyaan. Ini ada satu lagi nih. Assalamualaikum, Bang. Saya Nurul. Izin bertanya apa visi misi Rana Kreatif untuk Sastra dan Sudi Tando, bukan Sudi Tanah. Nah, Dan Tumpah. Ini dari siapa nih? Nurul Yasmin. Berarti pertanyaannya ke saya nih ya, Nurul Yasmin. Teman-teman kolaborator membaca Selasi ya. Baik, ya ini coba pertanyaan saya ke Bang jawab. Arbi nih. Bertanya visi misinya ke Nantumpah. Yang pasti kalaupun belum masuk kategori lintas, yang pasti kami di kita belajar dan mencoba membangun membuka pikiran dengan kontribusi dan distribusi pengetahuan-pengetahuan dari luar kita, dalam artian di internal komunitas kita. Nah, kali ini tim program membaca Selasi mempercayakan pengetahuan dan nilai pengetahuan dan siasat
terkait dengan berkomunitas, hari ini kami datang ke Bang Atma, Kena Tumpah. Kemudian kita juga kami tidak menutup tim program, juga tidak menutup ruang-ruang untuk siapapun. Dengan kami membentangkan persahabatan, kemudian ketika tangan persahabatan itu disambut dan dianggap punya apa, sama-sama tingkat kenyamanannya ada, nah akhirnya kita laksanakan gitu. Nah, hari ini karena memang tema kita adalah tema besar membaca Selassie tahun 2026 Sumatera, kita mencoba mencari sebanyak-banyaknya simpul Sumatera ini. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saya membayangkan perempuan-perempuan Sumatera yang bergiat dan berkarya mau berbagi cerita dengan dalam program membaca Selassie ini. Karena memang fenomena yang kami alami hari ini, salah satunya itu yang belum terkonek mungkin karena kesalahan kami yang tidak jauh berjalan dan gaulnya belum luas. Kita sampai hari ini belum ketemu tuh untuk perempuan Sumatera yang di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Kalau untuk yang lain, Aceh, Sumut, Sumbar, sampai ke Lampung, sudah terkonek beberapa orang. Namun untuk Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, sekali lagi kami akui itu bentuk kesalahan dari kami bergaul kali. Mungkin nanti dengan kegiatan dan paparan Bang Atma ini membuka pandangan baru kami juga, gimana mensiasatinya agar terkonek juga dengan kawan-kawan memang seluruh Sumatera. Mungkin itu ya Kak Nurul Yasmin, apa visi misinya Kenan Tumpah. Mungkin ada lagi kawan-kawan yang lain. Di sini hujan sudah makin lebat. Doa kita untuk Padang dan lain-lain mudah-mudahan baik-baik saja. Karena Bang Atma saya terakhir baca esainya itu pengalaman dari gitu. Baik, kepada kawan-kawan yang lain silakan, kita masih punya banyak waktu ya. Kita masih punya banyak waktu untuk berdiskusi. Kalau teman-teman ingin menanggapi atau bertanya silakan angkat tangan atau ketik di kita. Bagaimana cara Mas Atma secara pribadi tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan peran sebagai leader selama 16 tahun ini. Silakan Bang Atma. Ya, Bang Arbi, ini pertanyaan sulit juga ya sebetulnya ya. Ini karena memang konteksnya ketika kemudian saya secara personal gitu sudah menentukan bahwa seni sebagai profesi gitu, tentu harusnya profesionalitas itu kemudian dibangun ya secara personal dan termasuk mungkin organisasi yang kemudian dipimpin gitu. Dan saya pikir untuk menjaga itu memang perlu apa ya
saya pikir tidak sepenuhnya dalam 16 tahun ini, bahkan sejak mendirikan itu kerja-kerja atau sikap-sikap profesional itu bisa bisa tumbuh dengan sendirinya gitu. Dia terbentuk dari uh, pengalaman ya, baik pengalaman produksi pertunjukan, pengalaman mencipta ruang gitu, pengalaman hmm, membuat festival gitu. Ini kan rata apalagi memang jauh lebih emosional dan sulit mengontrolnya gitu. Kalau kemudian tumpuan kita pada capaian kerja yang dianggap atau sikap-sikap profesional dalam pekerjaan gitu. Kadang-kadang saya justru karena tipikal orangnya banyak 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 menyimpan gitu, mungkin dia justru menumpuk di diri saya sendiri gitu. Agak susah juga berbagi dalam hal itu karena kenapa ya? Ruang lintas percakapannya, dialognya, ruang lingkup waktunya itu berjalan sangat cepat gitu. Saya tidak punya waktu jeda juga peristiwa itu berlangsung gitu karena persiapan itu bisa 6 bulan gitu kan bertemu dengan banyak yang seperti itu sehingga menjaganya cara saya menyimpannya dan mungkin membagikan pada orang-orang yang eh, mungkin punya eh, tapi mungkin nggak saat bekerja itu juga ya. Pasca itu saya membagikan dengan orang-orang yang saya anggap bisa saya bagi, atau yang paling sederhana saya biasanya meluapkannya ke tulisan. Nah ini supaya kemudian dia bisa menyeimbangkan lagi praktek kerja yang saya lakukan tadi gitu. Karena memang saya nyaris nggak bisa mengendalikan itu sehingga cara kerja secara profesionalnya juga tidak apa ya tidak tidak bisa begitu baik saya kontrol dalam beberapa pekerjaan gitu. Nggak tahu itu menjawab nggak Bang Arbi? Eh, ya pertanyaan dari Kak Tita ya, karena memang perlu proses panjang banget Maya, nggak serta merta profesionalisme itu juga dibenturkan dengan pribadi kita bisa terjaga secara kontinu, tapi ada fluktuasinya. Jadi memang saya memang dari awal ketika ke Padang 2012 mengenal Bang Atma ini terus ngikuti eh, ya sebisa ada ongkos ada duit naik tranek ke Padang ya nonton Tumpah. Kalau nggak ada ya udah nonton kan lewat lewat media sosial aja dulu gitu. Nah, tetapi tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh Mahatma. Sekali lagi, siasat-siasat berkomunitas itu tentu bukan eh, ujuk-ujuk muncul bisa dimiliki oleh seseorang. Ya, sebagaimana yang telah ditanyakan dan pengalaman-pengalaman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kawan-kawan tadi, saya pikir bentuk pengalaman-pengalaman juga yang akhirnya Mahatma bisa dengan lugas, dengan eh, dengan sebisanya menjawab lewat pengalaman yang ia miliki. Ini Bang Rinal ada satu lagi yang tertinggal katanya Bang Atma. Bang Atma, kalau komunitas awak atau sanggar atau grup tersebut tidak membangun relasi kolaborasi atau menutup diri mereka, bahasa awaknya hendak new terbuka bahkan lebih cenderung memusuhi grup lain. Ini lumrah. Gimana cara kita menyikapi grup tersebut? Ini Bang Rinal nih dikumpulkannya semua siasat nih kayaknya nih. Silakan Bang Atma. Gimana Ya, sikap kita? ya kan nggak ada juga tuntutan kita harus kemudian apa ya menyikapi itu ya. Karena ruang ruang yang lain juga terbuka lebar untuk kita gitu.
Saya malah di beberapa waktu belakangan itu hmm, punya kecenderungan begini, teman-teman yang kemudian bisa diajak bekerja sama, memang sama visinya dan kemudian mau betul-betul komitmen membangun kerja bersama itu biasanya eh, kita akan mempertahankan juga hubungan cara kerja itu dengan saling memberikan dengan upaya dukungan yang maksimal gitu. Tapi sederhananya silaturahminya tetap dijaga gitu. Kalau ada kemudian yang tidak mau kerjasama, kita ya tidak mau ambil pusing lagi gitu. Kalau dulu mungkin muncul juga ya pikir kenapa ya komunitas ini begini sama komunitas kita, atau ketika kita ajak mereka nggak mau. Nah ini justru pikiran-pikiran semacam ini malah bikin nggak produktif gitu ya. Oh, ternyata kan masih banyak komunitas, sanggar lain, seniman lain gitu, atau publik baru gitu seperti yang kita lakukan. Ternyata kita punya publik penonton baru, kita bisa datang ke sekolah, ngapain gitu. Kadang kan saya lihat juga ada beberapa teman-teman yang di praktik-praktik kegiatan budaya ini, ya kalau pejabat si ini belum datang, kalau seniman besar ini belum hadir gitu, seolah-olah acaranya belum afdol gitu. Saya hari ini malah justru justru nggak punya ini ya, nggak punya. Kalau mungkin di awal-awal mungkin sebagai sebuah apresiasi apa ada gitu, tapi makin ke sini makin nggak ini. Kalau dia nggak mau ajak kerjasama ya udah gitu, cari teman yang bisa diajak kerjasama yang sesuai dengan visinya, yang bisa kemudian mendukung satu sama lainnya gitu. Uh, nggak perlu juga dipaksa gitu. Tapi silaturahmi tetap gitu, kerjasama nanti dulu, apalagi kalau kemudian kita sudah punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan mungkin dalam tanda kutip, atau pengalaman-pengalaman dalam kerja sebelumnya yang dilanggar dan kita masih tetap bekerja sama 2-3 kali mungkin dalam konteks memaafkan atau mencoba mungkin, tapi setelah 3 kali masih juga dibawa kerjasama orang yang mungkin melanggar komitmen kita. Nah ini yang perlu diperiksa kita nih gitu, apakah kita mau di ruang lingkup itu saja gitu, bertahan di situ saja, atau mau justru membuka pintu yang lain gitu, atau percakapan dan dialog yang lain gitu. Kira-kira gitu, Rinal. Eh, gitu Bang Rinal. Dan jawab Bang Atma tuh. Baik, teman-teman kita masih punya waktu ya. Karena eh, dalam rencananya kita berakhir sampai jam 10 pas. Eh, mudah-mudahan ini ada Bang Zikri juga kali ya, Bang Zikri atau Nireski yang mungkin punya pertanyaan nih, atau Bang Zikri yang di Mentawai, gimana? Zikri nih, nyairi dola nih. Zikri, silakan. Buya Rizky, silakan Assalamualaikum. Bu Rizky. Uni Rizky dulu. Nah, sebelum Zikri berzikir kita menerima rezeki dulu. Atma, nanti mengucapkan berlangsungkawa. Ya, Papa Atma lah dulu. Papa Atma itu kakak kelas Ante tu waktu SMA. Dari Makasih SMA Teh. memang puisi saja urusannya. Mungkin sejak lahir kali ya. Sejak lahir sampai. Jadi dan yang menjadi catatan dari yang Atma sampaikan itu sebetulnya kalau bagi bagi saya begitu lah, ada bukan pemakai bahasa Minang di sini kan. Jadi kalau bagi saya catatan-catatan itu bahwa kerja-kerja Atma itu inklusif gitu. Eh, Melibatkan tidak tidak ini bukan, kadang-kadang ada masanya seniman itu sikapnya eksklusif, tapi ini kerja-kerja seni yang inklusif. Nah, itu kan kerja-kerja budaya begitu. Saya dulu waktu tinggal di Padang itu, Emil nih dia ada nih. Dia kan sering mendesak mau ke tempat padahal tempatnya jauh. Jadi satu kali sebentar. Jadi sebentar, bentar dulu. Jadi satu kali saya ikut dan saya memang mengagumi gitu karena Atma itu berada di satu lingkungan dan lingkungan itu baur terlibat gitu.
Saya ingat waktu itu pementasan terus hujan. Nah, gimana nih pementasan? Ternyata dengan alam pun bisa baur. Pementasan itu jalan dalam hujan itu dengan satu dan lain. Saya itulah satu kerja seni yang juga mencerahkan ke lingkungan. Karena seni bukan milik seniman. Sama halnya saya mau bilang lagi bahwa sungguh satu kesengajaan saya ikut terus kegiatan membaca selasi ini. Karena saya ingin hadir di sini. Kalaupun tidak ada yang kepala 6 yang lain, minimal saya gitu. Besok-besok mungkin ada kepala 5. Karena kita sekarang mesti belajar juga bahwa perbedaan usia itu bukan soal beda teritori gitu. Teritori kita bersama itu adalah kita hidup pada masa yang sama. Kita harus belajar menghadapinya, kan begitu. Bukan lagi orang yang lebih muda belajar pada yang lebih tua, tapi orang tua pun, orang yang usianya berbeda belajar kepada usia lain. Bagaimana melihat dan menyikapi masa gitu. Misalnya seperti sekarang. Hal itu atau memang secara kemudian bersama alam seleksi terjadi. Saya kira itu menarik, bagi saya sendiri itu menarik. Bukan saya catat untuk dinasihatkan pada orang muda, tidak. Karena sepanjang hidup saya senang membangun komunitas-komunitas itu. Walaupun mau sebesar ujung kelingking, mau sebesar telapak tangan, tapi berkomunitas itu memang alamnya hidup kita. Bisa jadi bertetangga bentuknya, pertemanan, atau seperti ini. Tapi ada dua yang saya belajar, saya catat dari anak, bahwa satu sikap inklusif, yang kedua akomodatif. Nah, akomodatif itu memang ada satu jiwa yang sanggup begitu gitu. Karena kalau enggak begitu enggak bisa. Nah, siapa tahu sebetulnya Bauru-Uru di Jogja itulah sekolah Atma ya, jadi bukan sekolah yang di kampus itu. Jadi makasih Asma, itu ilmu yang berguna sekali itu tuh ya saya dengar malam ini. Itu aja Arbi. Terima Terima kasih, kasih Uni Rizky. Rizky. Bang Atma, ada yang mau ditanggapi dari pernyataan komentar Uni Rizky? Gimana Bang Atma? Ada yang mau ditanggapi dari Saya sudah observasi? lama nggak bertemu Oke, silakan. Silakan. Bang Albi. Saya sudah lama nggak bertemu Ante Rizky nih. Terakhir Emil anaknya yang justru banyak di Nantumpah. Tapi mendengar Ante Rizky, ya saya udah senang nih, Bang Arbi. Baik, terima kasih Bang Atma. Buya Zikri lagi dari Mentawai tadi katanya. Coba silakan Bang Buya. Kalau Bang Buya lalai. Bang Buya Zikri dari Mentawai, silakan. Suaro, pematian tuh, moodnya. Oh ya, abang. Selamat malam Bang Arbi, teman-teman semua, dan Bang Atma. Ada terdengar jelas Malam. suara saya Bang? Di Mentawai tahu abang kan sinyal di Ya, Marepet. jelas ini dibantu teman-teman Mentawai ini. Anginnya lagi baik nih suara Jigri. Iya ya Bang. Nggak banyak mau diceritakan apa ya tentang komunitas, tentang apa. Pengen tribut aja lah buat Nantumpa sama Bang Atma dan teman-teman Nantumpa. Saya pernah cerita tahun 2011, teman saya 2012 daftar Nantumpah justru dari Jabodetabek. Dia lulus kuliah di apa di uh, Paramadina, tapi dia alumni pesantren. Nah, di kelas saya di Candung. Jadi dia pengen sekali masuk Nantumpa. Jadi seleksinya ketika dia lulus, tapi dia di Jabodetabek. Jadi dia nangis-nangis juga saya mau
kuliah di Paramadina atau kuliah di Nantumpah kayak gitu. Jadi mungkin apakah bisa Nantumpah nanti kolaborasinya lintas pulau, lintas itu, mana tahuan seperti kejadian teman saya yang pengen berkegiatan di Nantumpah tapi justru terkendala oleh jarak seperti itu, Bang. Kemudian cerita-cerita yang menarik dari Nantumpah juga bagi saya adalah saya suka sekali judul-judul teater Nantumpah. Saya nulis puisi nyentrik-nyentrik awalnya justru gara-gara judul-judul nyentrik dari teater Nantumpah. Ya, seperti Di Bawah Tenda Ceper, Plesetan dari Di Bawah Lindungan Ka'bah, kayak gitu. Saya menarik seperti itu. Kemudian di Nantumpah yang juga menarik bagi saya adalah apalagi 2 tahun terakhir ini acaranya memang lintas disiplin sekali. Saya suka sekali karena saya bagi orang anak pertanian, teman pesantren, suka seni. Kadang-kadang yang dibilang Bang Akma itu betul sekali, ingin bicara ini tapi takut Anda pesantren kok bicara ini, Anda pertanian kok ingin bicara seni rupa. Hal-hal seperti itu menjadi teror bagi saya yang baru pemula ingin membicarakan sesuatu jadi takut, seperti itu, Bang. Jadi Nantumpah bisa menumpahkan itu ke saya dan itu sangat baik bagi saya. Kemudian saya juga tribut buat Bang Atma. Saya menyukai Instastory-nya yang aku dan kamu dan catatan. Itu semuanya saya koleksi, saya screenshot. Mana tahu nanti Bang Atma tutup dari dari story-nya. Sekarang masih ada di sorotan dan ada di galeri saya. Jadi sebelum saya screenshot semuanya jangan dihapus ya, Bang ya. Mana tahu kalau mau jadi antologi nanti berbeda, nanti kita bandingkan. Seperti yang Bang Anma bilang tadi, saya teringat yang Instastory tanggal 2 April tentang Nantumpah, tapi saya ini kaitkan saja psikologi aja dari pembicaraan yang tadi. Aku dan kamu mengumpulkan pengetahuan seperti menimbun air di dalam tubuh yang bocor. Kita berpikir memahami adalah memiliki. Padahal setiap pemahaman adalah bentuk lain dari melepaskan. Saya teringat ini gara-gara cerita yang tadi, di mana semua orang ingin tampil ke layar, bagaimana cara mengapakannya, ternyata ada yang memang harus di layar dan ada juga yang telah melepaskan dia tidak di layar, mundur ke belakang. Hal seperti itu kritik bagi saya. Dan salam juga buat yang lain di Nantumpah, Bang Fajri sama yang Bang Karta, yang cerpen-cerpennya banyak menginspirasi saya. Walaupun saya nggak nulis cerpen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beruntung malam ini mentawai sinyalnya baik. Jadi kita bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Zikri. Biasanya malam-malam lain badai tidak bersahabat, tapi malam ini sangat bersahabat. Sinyal jadi lebih baik. Baik, Bang Atma, silakan Bang Atma. Ada yang mau ditanggapi dari Bang Zikri, silakan. Nggak ada, karena saya ingin Zikri lebih panjang tadi ngobrol kan, kalau bisa dia mengeluarkan khotbah-khotbahnya gitu. Ya, ini Zikri ini penyair kontemporer paling radikal ini di Sumbar menurut saya, walaupun saya nggak bicarakan langsung soal puisi-puisinya, tapi gaya-gayanya ya bahkan mungkin di beberapa ketika saya baca puisi Zikri ini, saya ingat beberapa praktek kerja di Nantumpah. Sebetulnya juga ada Karta di sini yang menulis gitu, ada beberapa. Jadi praktek kerja Nantumpah ini agak tidak lazim juga mungkin teman-teman. Mungkin saya dan ini juga apa ya? Juga mungkin ini satu kerja yang tumbuh di ruang lingkup prosesnya yang bertahan menahun itu, terutama di beberapa orang yang berapa orang yang mungkin, karena sampai hari ini ada yang sudah bertahan 16 tahun, 15 tahun gitu, belum nikah, baru tamat SMA, masuk kuliah gitu, udah menikah, punya anak, masih berteater gitu. Kadang-kadang orang bertanya mereka nyari apa, saya juga bingung menjelaskannya seperti apa gitu. Beberapa cara kerja kita mempertahankan daya kritis itu justru kita pakai pola kerja piaman ya gitu, cemeh gitu, tapi bukan untuk pada posisi yang membuli gitu, tapi justru dibalik itu jadi motivasi kita bisa mengerjakan melampaui itu gitu, baik itu ketika sedang membicarakan pertunjukan, tapi itu biasanya di internal. Kita berupaya
bermain kata gitu dengan sesama kita di internal, walaupun kadang-kadang ini bahayanya kalau bocor gitu, ini dianggap sebagai ini ya, apa ya, membicarakan orang, tapi ini biasanya untuk kerja di internal gitu. Memang untuk memotivasi kita kerja-kerja di dalam gitu, tapi kita tidak memulainya dengan sangat sangat teoritis gitu. Ini teaternya tidak memakai standar ini, memakai standar ini dan seterusnya, tapi justru membuka lapisan kerja yang justru dari pelakar Cime Piaman itu ruang lingkup kerja kita bekerja gitu. Khususnya juga menjaga nalar daya kritis kita gitu. Karena hampir semua pertunjukan Nantumpah itu lahir, atau beberapa tulisan itu lahir dari percakapan saling mencemedi kerja internal kami itu gitu. Kalau kemudian kita ambil jalannya lurus lempeng gitu, kok kayaknya nggak enak gitu. Kalau kemudian kita ingin membangun ekosistem penonton baru, generasi baru dari sekolah, karena kita udah capek penonton yang lama nggak ada, bayar malas gitu. Misalnya kadang-kadang yang nonton 10 pertunjukan terakhir di satu ruang kebudayaan orangnya itu saja, mereka mengeluhkan tapi juga tidak bekerja gitu misalnya. Ya kita akhirnya turun ke bawah membangun itu gitu. Tapi membangun itu apakah kemudian kita harus jualan kecap juga gitu untuk masuk ke dalam sistem pendidikan gitu. Makanya kalau di Nantumpah sekolah ini kadang-kadang ketika sekarang nih udah beruntung kita nih 5 tahun terakhir banyak sekolah yang mendaftar sehingga kita udah bisa nyeleksi. Kalau dulu kita tuh yang datang langsung ke sekolah itu dengan kas sendiri itu swadaya gitu. 2 tahun terakhir mungkin udah ada yang mau mendukung ya gitu. Kita juga mulai milih-milih juga untuk mempertahankan independensinya gitu. Tapi sebelumnya kita mandiri itu ke sana. Tapi nggak mungkin kita jualan kecap bahwasanya anak ibu ketika kenal kesenian maka dia akan sukses, kan nggak seperti itu gitu. Maka kemudian frame yang dibangun juga, kerja-kerja teaternya juga itu tetap pada posisi daya atau nalar berpikir kritis ya. Makanya pertunjukannya itu pasti simulasi bencana pendidikan gitu misalnya. Nah ini ditonton oleh anak SMA, diperankan oleh anak SMA, didampingi guru-gurunya gitu. Tapi dia membongkar praktek-praktek dalam tanda kutip bencana dalam pendidikan kita, perubahan kurikulum dan seterusnya. Tapi dibawakan dengan kelakar anak SMA dengan gaya mereka hari itu gitu di tahun 2011, 2012, 2013 gitu. Kemudian ada pelajaran menghormati kamar mandi gitu, jam belajar tambahan, atau yang sedang kita kerjakan ini selamat hari profesi ketika ini karta nulis naskahnya ketika seorang anak dituntut untuk mempresentasikan cita-citanya apa dan ditonton oleh orang tuanya, dia takut gitu karena profesinya atau cita-citanya tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, sementara orang tuanya menonton dia presentasi gitu. Nah ini persoalan-persoalan yang tetap nggak lepas dari kritik sosial kita juga terhadap pendidikan, padahal tujuan kita ke sana mau membangun jejaring gitu. Kalau susah-susah nanti justru dengan kritis seperti itu sekolahnya justru apa ya, cut pertunjukannya di tengah jalan gitu ya. Tapi untung belum ada gitu. Mereka yang kemudian dikritisi dalam sistem itu juga kadang-kadang ya karena sudah saking lelahnya juga menjalankan sistem, mereka mengetahukan diri mereka sendiri juga. Ya gurunya mengetahukan diri dia juga, praktek-praktek yang dia lakukan juga gitu. Nah, makanya beberapa pertunjukan-pertunjukan itu nggak lepas dari ruang lingkup sosial atau nalar kritis itu gitu. Lahir beberapa pertunjukan-pertunjukan yang Zikri ceritakan tadi, maka relate gitu, terhubung gitu ketika walaupun saya nggak banyak ya ngobrol sama Zikri ini juga 1-2 gitu, nggak intens bertemu gitu, menyimak beberapa kegiatannya juga di media sosial beberapa ininya, tapi relate gitu apa yang dikerjakan oleh Zikri dengan puisi, dengan khotbahnya itu, dengan praktek-praktek kerja di Nantumpah. Ibarat ini kalau kerjasama nih ya bisa masuk lancar begitu aja dengan pola-pola gaya-gaya praktik ekspresi artistik seperti itu, Bang Arwi. Senang sih gitu ada yang memilih ke sana gitu. Dulu di awal-awal intensitas Karta juga nggak seintens sekarang sih, tapi di awal-awal intensitasnya hampir sama tuh dengan pola-pola yang Zikri lakukan sekarang dengan karya-karya tulisnya itu gitu. Itu kira-kira Bang Arbi.
Baik, makasih Bang Atma. Kalau kerjasama Bang Zikri, lancar seperti tol Ya, dengan Cincin. membayangkan tulisan-tulisannya sekarang bukan nggak mungkin lahir kan pertunjukan-pertunjukan teater yang jauh lebih kritis dan lakal gitu dari Zikri, tapi Lan Tumpah mentaskan gitu. Itu teater Ya. Tunggu. terakhir akan dijadikan puisi nanti. Sampai menyelami plastik. Oke, baik teman-teman. Ini masih ada yang satu lagi nih Bang Atma. Dari si Nurul masih penasaran menambah lagi nih. Gimana caranya membangun komunikasi yang baik dan menjadi profesional berkomunitas. Silakan Bang Atma. Oh, sorry, belum hidup ya. Ya gimana ya? Membangun komunikasi yang baik tentu saja ya seperti yang kita kerjakan tadi. Kami menciptakan ruang gitu ya. Tentu saja ruang itu ada dialog, ada sesuatu hal yang terus diulang-ulang gitu. Dan kami melibatkan yang aktif itu tidak hanya di kami sendiri, membangun kepercayaan itu dengan melibatkan orang-orang yang kami pikir harusnya lebih luas dari sekedar kalau kita bergerak di sini, harusnya dalam konteks seni itu harusnya dia juga membicarakan isu-isu yang lebih luas gitu ya, daripada isu-isu yang kemudian digarap oleh para seniman-seniman kita hari ini gitu. Saya pikir membangun komunikasi ini juga membangun ruang tadi, praktik belajar yang berulang tadi gitu. Nggak ada kemudian komunikasi yang baik tidak berdasarkan pengalaman mencoba gitu, mengulang gitu. Bahkan beberapa teman-teman yang belajar pemeranan pun gitu. Nah ini mungkin praktek yang relevan ya. Beberapa kalau kemudian di catatan terakhir itu lebih ya dari 500 orang di luar yang sekarang kelana itu masuk Nan Tumpah kita tidak pernah menyebut teman-teman ini alumni, tidak juga mantan anggota gitu, dan mereka mungkin masih menganggap ini rumah. Setiap festival terutama Pekan Nan Tumpah mereka pulang gitu, bahkan sampai 2017 festival itu 2019 2021 bahkan festival itu masih banyak donaturnya itu datang dari teman-teman teman-teman Nan Tumpah yang pasif ini, non aktif ini. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja di ini, tiba-tiba di dapur umum berasnya datang apa segala macam gitu. Tapi hampir di semua profesi yang dijalani dan sama sebagaimana kita membangun visi rumah ini dulu, tidak mencetak seniman gitu, tapi betul-betul memposisikan manusia ini dalam kerja-kerja yang kemudian saling mendengar, saling mendukung itu. Beberapa teman-teman itu ngomong gitu sama saya dan teman-temannya lagi gitu. Saya nggak mungkin punya komunikasi yang baik. Dia waktu itu dia diterima kerja di bank gitu. Kalau saya tidak mengenal teater, saya tidak belajar seni peran gitu. Saya tidak melakukan diskusi bagaimana melakukan kerja keaktoran, mempraktekannya tampil di depan umum. Kemudian ada yang jadi guru juga begitu. Nah, yang jadi guru ini ketika dia tamat sekolah, masuk ke Nan Tumpah itu, dia orang yang paling diam. Dia paling susah berkomunikasi dengan orang lain gitu. Tapi 4 tahun dia berkomunitas, kemudian dia dapat kesempatan jadi pegawai negeri, jadi guru, dan dia sangat bersyukur pengalaman dia berteater dan berdialog itu. Dia mampu berkomunikasi dengan 40 anak gitu dalam satu kelas yang. Dan itu hampir semua yang teman-teman yang mungkin hari ini tidak aktif ya secara keberadaannya, secara fisiknya di dalam komunitas, tapi hampir semua mereka gitu. Ada yang wartawan, ada yang di bank, ada yang guru, ada yang dosen sekarang gitu. Hampir selalu mengatakan dia beruntung pernah punya pengalaman belajar komunikasi melalui seni teater, sastra gitu, atau kerja-kerja produksi yang dibangun di dapur komunitas gitu. Nah ini kan artinya juga relevan ya dari pertanyaan tadi, bagaimana membangun komunikasi yang baik, tentu juga dengan proses yang panjang tadi, latihan-latihan dan yang berulang tadi gitu. Kira-kira mungkin itu, Bang Ardi. Ya, proses panjang dan itu ya
eh, berkelanjutan ya. Ini Bang Atma, Emil mau nyapa dulu, kita kasih dulu ke Emil. Silakan Emil. Halo Emil, Nyapa. Halo Bang, kamu thank sehat? you. Ya sehat, makan obat rutin. Tapi Ya, aku mau ucapkan terima kasih udah kasih aku karakter waktu itu. kamu paling banyak karakternya dulu. Iya Bang. Tapi buku dayung-dayungnya udah nggak tahu aku di mana. Aku simpan tuh padahal. Ya, nanti datang lagi masih banyak Emil. Yang penting kamu sekarang ini, yang penting kamu sekarang sehat. Oke Bang, Masih. makasih Bang. Oke, Mas Emil. Itu eh, mainnya Emil ya. bisa nyapa Bang Atma ya. Kalau mau jumpa Bang Atma. Kerja. Terima kasih Bang Ari. Ya, siap Emil. Ya. Nanti ketemu lagi kita ke lapangan Bukit Tinggi. Ya Bang. Bang. Oke Bang. Baik, teman-teman, kita udah sampai di apa ya, di penghujung, ada waktu 9 menit lagi. Dari panjang pemaparan dan diskusi kita pada malam hari ini, pertanyaan baik secara tulisan pesan obrolan maupun ditanyakan langsung. Sebelum kita tutup, kita minta Bang Atma sampaikan pernyataan penutupnya lah Bang Atma untuk kegiatan kita hari ini dan dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Pada Bang Atma, coba kami silakan. Ini paling susah nih kalau pakai closing statement seperti ini ya. Yang tadi aja mungkin ya, Bang Arbi, bersiasat dalam berkomunitas itu adalah kemampuan kita mengubah keterbatasan menjadi kemungkinan, mengubah perjumpaan dari dialog-dialog tadi menjadi pengetahuan dan mengubah kerja kesenian yang stuck sebelumnya itu menjadi kerja kebudayaan yang terus hidup gitu. Itu kira-kira Bang Arbi. Singkat, padat ya. Intinya bersiasat adalah kemampuan mengubah keterbatasan jadi kemungkinan, mengubah mengubah apa yang selama ini dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau bahasa Bang Atma yang saya paling itu menciptakan keberagaman kemungkinan gitu. Itu yang saya catat pada malam hari ini. Di foto Emil kita. Oh iya. Baik. Kepada teman-teman, sebelum kita tutup, kami mohon izin kita on kamera untuk pendokumentasian kegiatan kita pada malam hari ini. Nanti pendokumentasian akan dipandu oleh Bang Tio-nya nggak bisa ya, Bang Tio nggak bisa on kamera tapi bisa on mic. Bang Tio ya, silakan Bang Tio untuk memandu dokumentasi foto bersama kita pada malam hari ini. Kepada Bang Tio atau Joanarda, kami silakan. Oke, baik. Izin Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Boleh on cam sebentar? Ya, kita foto bersama ya. Oke. Kasih pose cakepnya. Ya. 1, 2, sebentar. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Itu dia dengan soalnya. Oke, terima kasih. Kadang enggak apa-apa, Bu. Baik, terima kasih Bang pada malam hari ini. Kalau ini sekarang suara terdengar tuh.
terutama Sehat, buat Bang Fajar. Bang Atma Tidak yang saya mau dengar berbagi begitu soalnya. topik siasat berkomunitas pada komunitas pada hari ini. Kepada kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, kami sampaikan untuk Kenapa? dan efisien setinggi-tingginya, terus dukung kerja-kerja sederhana dari program membaca selasi. Pada kawan-kawan, kami tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Makasih Atma, Pak Ajri. Terima kasih, Pak Ajri Bang. Terima kasih, salamun kawan-kawan. Makasih banyak Atma semuanya. Masih banyak Bang, masih banyak Bang. Ya, Siap. Zikri. Idealnya Sampai jumpa. Bang Fajri gimana? Mentawai lah Bang, mentawai. Abang kecil itu nak ke mata tonan tuh. Siap, ya. Assalamualaikum. Bang Atma apa ya di akhir-akhir mau make closing statement. Lebih hancak instastory pada closing statement lain. Zikri. Oke.